Pernahkah kalian berpikir bagaimana manusia bisa memahami gerakan bintang, kecepatan cahaya, atau bahkan sekadar mengapa benda jatuh ke tanah? Apakah fisika selalu ada sejak awal, atau manusia yang menemukannya? Dan, mungkinkah ada hukum alam yang belum kita ketahui? Jawaban dari pertanyaan ini akan membawa kalian pada perjalanan panjang menuju awal mula fisika. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap misteri ilmu paling fundamental di dunia. Fisikalah yang memungkinkan kita memahami bagaimana dunia ini bekerja, dari gerakan planet di angkasa hingga partikel mikroskopis yang tak kasat mata. Namun, pernahkah kita bertanya, dari mana sebenarnya ilmu ini berasal? Bagaimana manusia pertama kali menyadari keberadaan hukum-hukum yang mengatur alam semesta? Kisah ini tidak sekadar bermula dari seorang ilmuwan, tetapi dari keingintahuan manusia sejak zaman purba, yang berusaha menjelaskan fenomena di sekitar mereka. Awalnya, manusia purba tidak memiliki konsep ilmu fisika seperti yang kita kenal sekarang. Mereka hanya mengamati fenomena alam dan mencoba memahami cara kerja dunia dengan cara yang paling sederhana. Mereka melihat bagaimana batu jatuh dari tebing, bagaimana air mengalir di sungai, dan bagaimana petir menyambar dari langit. Pada saat itu, semua hal tersebut dianggap sebagai bagian dari kekuatan gaib atau dewa-dewa yang mengendalikan alam. Misalnya, dalam banyak peradaban awal, petir dianggap sebagai manifestasi kemarahan para dewa. Namun, seiring dengan perkembangan peradaban, manusia mulai mencari pola dalam fenomena alam. Bangsa Mesir kuno, misalnya, mempelajari air pasang dan surut sungai Nil untuk mengatur sistem pertanian mereka. Bangsa Babilonia mencatat gerakan bintang-bintang dan planet-planet untuk kepentingan astrologi dan navigasi. Tanpa mereka sadari, mereka telah melakukan pengamatan ilmiah pertama yang menjadi dasar bagi ilmu fisika. Di Yunani kuno, muncul pemikir-pemikir yang mulai mempertanyakan dunia dengan cara yang lebih rasional. Salah satunya adalah Thales dari Miletus, yang hidup pada abad ke-6 SM. Thales percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa dijelaskan tanpa perlu melibatkan dewa-dewa. Ia mengusulkan bahwa air adalah elemen dasar dari semua benda di dunia. Meskipun pemikirannya masih sangat sederhana, ide ini menjadi titik awal bagi upaya manusia untuk menjelaskan alam secara rasional. Lalu, ada Pythagoras, yang terkenal dengan teorinya tentang segitiga, tetapi juga memiliki pandangan mendalam tentang bagaimana alam semesta bekerja. Ia percaya bahwa dunia ini dikendalikan oleh keteraturan matematis, dan bahwa segala sesuatu bisa dijelaskan dengan angka. Meskipun tidak sepenuhnya benar dalam konteks fisika modern, konsep bahwa alam semesta memiliki aturan yang dapat dipahami oleh manusia adalah langkah besar dalam perkembangan ilmu fisika. Socrates dan Plato membawa pemikiran filsafat lebih jauh dengan mempertanyakan hakikat realitas. Namun, yang benar-benar membawa perubahan besar dalam ilmu fisika adalah murid Plato, yaitu Aristoteles. Ia mencoba mengklasifikasikan semua fenomena alam dan mencari penjelasan tentang bagaimana benda bergerak. Aristoteles percaya bahwa benda jatuh karena ingin kembali ke tempat asalnya, dan bahwa ada perbedaan antara gerakan alami dan gerakan paksa. Meskipun pandangan ini kelak terbukti salah, pemikirannya menjadi dasar bagi pemahaman tentang gerak selama lebih dari 1000 tahun. Ilmu fisika terus berkembang ketika dunia memasuki zaman keemasan Islam. Para ilmuwan muslim seperti Al-Hazen Ibn Al-Haytham mengembangkan metode ilmiah dalam studi optik dan cahaya. Al-Hazen melakukan eksperimen untuk membuktikan bagaimana cahaya bergerak dan bagaimana kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Bukunya, Kitab Al-Manazir, menjadi salah satu teks ilmiah paling berpengaruh dalam sejarah. Namun, lompatan terbesar dalam sejarah fisika terjadi pada abad ke-17, ketika Galileo Galilei mengubah cara manusia memahami gerak dan gravitasi. Ia membantah gagasan Aristoteles tentang benda jatuh dan menunjukkan melalui eksperimen bahwa semua benda jatuh dengan percepatan yang sama, tanpa memandang beratnya. Dengan teleskopnya, ia juga membuktikan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta, tetapi mengorbit matahari, sebagaimana yang telah diajukan oleh Kopernikus sebelumnya. Fisikawan berikutnya yang merevolusi ilmu ini adalah Sir Isaac Newton. Newton menyatukan pemahaman tentang gerak dalam hukum geraknya yang terkenal. Ia menemukan bahwa ada gaya yang disebut gravitasi yang mengatur bagaimana benda-benda bergerak di bumi dan di luar angkasa. Dengan persamaan matematis, ia menunjukkan bahwa hukum yang mengatur jatuhnya apel dari pohon adalah hukum yang sama yang membuat planet-planet bergerak mengelilingi matahari. Seiring waktu, fisika terus berkembang dan menjadi semakin kompleks.
Pada abad ke-19, muncul James Clerk Maxwell yang merumuskan persamaan elektromagnetisme, yang menjelaskan bagaimana listrik dan magnet bekerja secara bersamaan. Kemudian, pada awal abad ke-20, Albert Einstein merevolusi ilmu fisika dengan teori relativitasnya, yang menunjukkan bahwa ruang dan waktu tidak mutlak, melainkan relatif tergantung pada kecepatan pengamat. Fisikawan kuantum seperti Niels Bohr, Werner Heisenberg, dan Erwin Schrödinger kemudian mengungkap bahwa di dunia partikel subatom, hukum-hukum Newton tidak lagi berlaku. Mereka menemukan bahwa partikel bisa berada di dua tempat sekaligus, dan bahwa pengamatan manusia bisa mempengaruhi hasil eksperimen. Fisika kuantum ini membuka gerbang bagi revolusi teknologi seperti komputer, laser, dan telekomunikasi modern. Dari awal mula manusia yang hanya bisa mengamati dan mengira-ngira, hingga kini kita bisa mengirim manusia keluar angkasa dan memahami asal-usul alam semesta melalui fisika modern. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah sejak zaman purba adalah rasa ingin tahu manusia. Fisika ada karena manusia selalu bertanya, selalu mencari jawaban, dan selalu berusaha memahami dunia ini dengan cara yang lebih baik. Namun, perjalanan fisika belum berhenti di sana. Pada abad ke-20, setelah revolusi relativitas Einstein dan teori kuantum, manusia mulai memasuki era fisika modern yang semakin menantang pemahaman kita tentang alam semesta. Salah satu pertanyaan terbesar yang muncul adalah tentang sifat dasar realitas itu sendiri. Teori relativitas umum Einstein menunjukkan bahwa gravitasi bukan sekadar gaya tarik-menarik seperti yang dijelaskan Newton, melainkan kelengkungan ruang waktu akibat massa suatu benda. Ini berarti bahwa objek besar seperti planet dan bintang membengkokkan ruang dan waktu di sekitar mereka, menyebabkan benda lain bergerak dalam lintasan melengkung. Konsep ini tidak hanya menjelaskan orbit planet, tetapi juga membuka kemungkinan adanya lubang hitam, wilayah ruang di mana gravitasi begitu kuat hingga bahkan cahaya pun tidak bisa lolos. Sementara itu, di ranah mekanika kuantum, para ilmuwan menemukan bahwa partikel-partikel subatom tidak mengikuti hukum-hukum klasik seperti yang kita pahami dalam dunia makroskopik. Misalnya, dalam eksperimen celah ganda, elektron dapat berperilaku sebagai partikel maupun gelombang tergantung pada bagaimana mereka diamati. Ini menimbulkan pertanyaan filosofis mendalam tentang sejauh mana realitas ada secara independen dari pengamatnya. Ketidakpastian Heisenberg memperumit pemahaman kita tentang dunia kuantum. Ia menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengetahui posisi dan momentum partikel secara bersamaan dengan tingkat ketepatan yang sempurna. Ini menantang konsep determinisme, yang telah dianut sejak Newton dan membuka jalan bagi interpretasi bahwa pada tingkat fundamental, alam semesta mungkin tidak beroperasi dengan kepastian mutlak, melainkan dengan probabilitas. Kemudian, fisika kuantum melahirkan revolusi teknologi yang tak terbayangkan sebelumnya. Konsep-konsep seperti superposisi dan keterikatan quantum entanglement, yang awalnya tampak seperti paradoks kini menjadi dasar bagi pengembangan komputer kuantum. Komputer kuantum, jika berhasil dikembangkan secara penuh, akan mengubah seluruh industri komputasi dengan kemampuannya menyelesaikan perhitungan yang mustahil bagi komputer klasik dalam waktu singkat. Selain itu, dalam skala terbesar, para fisikawan menghadapi tantangan untuk menghubungkan teori relativitas umum dengan mekanika kuantum dalam apa yang disebut sebagai teori segalanya, theory of everything. Salah satu kandidat utama untuk teori ini adalah teori string, yang menyatakan bahwa partikel dasar bukanlah titik, melainkan tali-tali bergetar dalam dimensi ekstra yang tidak bisa kita lihat. Jika terbukti benar, teori ini bisa menyatukan semua gaya fundamental dalam satu kerangka teoretis yang elegan. Namun, misteri fisika tidak berhenti di situ. Alam semesta masih menyimpan banyak rahasia yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah materi gelap dan energi gelap. Pengamatan astronomi menunjukkan bahwa hanya sekitar 5% dari alam semesta yang terdiri dari materi biasa yang bisa kita lihat, sementara 95% sisanya adalah materi dan energi misterius yang tidak bisa kita deteksi secara langsung. Materi gelap diyakini memberikan gravitasi tambahan yang membantu menjaga galaksi tetap bersatu, sedangkan energi gelap tampaknya bertanggung jawab atas percepatan ekspansi alam semesta. Penelitian terbaru juga menunjukkan kemungkinan adanya multisemesta, multiverse, sebuah konsep bahwa alam semesta kita hanyalah satu dari banyak alam semesta lain yang eksis dalam realitas yang lebih luas. Jika teori ini benar, maka hukum fisika yang kita kenal mungkin hanya berlaku di alam semesta kita, sementara di alam semesta lain, hukum-hukum yang berbeda bisa berlaku.
Dari awal manusia yang hanya bisa mengamati fenomena alam tanpa memahami penyebabnya, hingga kini kita memiliki pemahaman mendalam tentang gravitasi, mekanika kuantum, dan struktur alam semesta, fisika telah membawa kita jauh dalam memahami realitas. Namun, setiap jawaban yang ditemukan justru membuka pertanyaan baru yang lebih dalam. Alam semesta, dengan segala keajaibannya, tetap menjadi teka-teki yang tak habis-habisnya untuk dipecahkan. Pada akhirnya, fisika bukan hanya sekadar ilmu tentang hukum-hukum alam, tetapi juga tentang perjalanan manusia dalam mencari makna. Perjalanan ini menunjukkan betapa kecilnya kita di tengah kosmos yang luas, tetapi juga betapa luar biasanya kemampuan kita untuk memahami dan mengubah dunia di sekitar kita. Fisika bukan sekadar kumpulan teori dan rumus yang rumit, melainkan cermin dari keingintahuan manusia yang tak terbatas. Dari zaman peradaban kuno hingga era mekanika kuantum dan relativitas, setiap penemuan ilmiah adalah bukti bahwa manusia selalu terdorong untuk memahami alam semesta, meskipun seringkali jawabannya justru membuka lebih banyak pertanyaan. Pesan moral dari perjalanan panjang fisika adalah bahwa kebenaran tidak pernah statis. Apa yang kita yakini hari ini sebagai fakta ilmiah bisa jadi akan digantikan oleh pemahaman yang lebih dalam di masa depan. Oleh karena itu, kita harus selalu terbuka terhadap perubahan, terus belajar, dan tidak takut untuk mempertanyakan hal-hal yang dianggap pasti. Seperti para ilmuwan besar di masa lalu yang menantang dogma dan mencari kebenaran dengan dedikasi tanpa batas, kita pun harus memiliki rasa ingin tahu yang sama. Karena pada akhirnya, ilmu pengetahuan bukan hanya soal memahami dunia, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai manusia terus berkembang dan mencari makna di dalamnya. Terima kasih buat yang sudah mau menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.